Hola kawan Doomfang, kali ini kita akan bahas tentang sinopsis film yang diperankan oleh Keanu Reeves bagian kedua, di mana beberapa filmnya yang wajib ditonton berdasarkan penilaian dari Doomfang. Check this out. Bram Stoker's Dracula 1992. Film dibuka dengan sejarah singkat asal-muasal Count Dracula menjadi vampire yang memiliki usia yang panjang. Fakta sejarah diungkit secara ringkas, di mana Count Vlad Dracula, Gary Oldman, ikut bertempur dalam Perang Salib ketika pasukan Islam Turki melakukan invasi ke tanah Eropa, khususnya di daerah Romania, pada tahun 1462. Tetapi kemudian berbalik menentang Tuhannya karena kematian istrinya. Lalu di tahun 1897, Jonathan Harker, Keanu Reeves, dikirim oleh perusahaannya untuk mengurus akuisisi real estate milik Count Dracula di London. Dalam perjalanan yang dipenuhi aura mistis itu, Harker akhirnya bertemu dengan Dracula yang sempat melihat foto tunangannya yang ternyata mirip dengan Elisabetta, mendiang istri Dracula, dan Dracula yakin jika Mina, Winona Ryder, adalah reinkarnasi istrinya. Dracula kemudian menyekap Harker bersama para pengantinnya, dan berangkat ke London demi merebut Mina. Sesampai di London, Dracula membuat berbagai insiden pembunuhan, salah satunya menimpa Lucy, Sadie Frost, sahabat Mina. Melihat gejala yang aneh, dokter yang menangani Lucy bingung dan memanggil Dr. Abraham Van Helsing, Anthony Hopkins, untuk menelitinya. Harker berhasil melarikan diri dari kastil Dracula di Transilvania, berlindung di sebuah gereja dan mengirimi surat kepada Mina yang segera menjemputnya untuk kembali ke London. Bersama Van Helsing dan rekan-rekannya, Harker memburu Dracula yang sudah merasuki pikiran Mina meski dia sudah menjadi istrinya, tetapi tetap diakui oleh Dracula sebagai pengantinnya. Jangan lupa tonton kelanjutannya. Hardball, 2001, film Hardball merupakan film bergenre sport bercampur komedi. Dalam film ini Keanu akan memerankan karakter Connor O'Neill yang merupakan seorang penjudi. Sisi menarik dari film ini adalah bagaimana Connor harus membayar hutang berjudinya dengan melatih anak-anak bermain baseball dengan imbalan $500 setiap minggunya. Film ini menarik untuk dilihat, karena menampilkan sisi dramatis yang cukup menarik. Dialog-dialog pada film ini pun bisa dibilang kuat, karena dialog ini yang membangun aura komedi segara pada film ini. Pada film ini juga kita bisa menyaksikan aksi Michael B. Jordan kecil, Craig, akan bermain sebagai Jamal. Street Kings, 2008, kisah bermula dari Tom Ludlow, Keanu Reeves, yang merupakan petugas dari kepolisian Los Angeles, menjalani hidup yang sulit setelah kematian istrinya. Tom kerap melanggar aturan dengan cara tak baik. Tapi tindakan Tom mendapat perlindungan dari atasannya yaitu Jack Wonder. Ternyata dalam kesatuan di mana Tom bertugas terdapat aturan tak tertulis yaitu saling melindungi antar polisi. Namun ada satu petugas yaitu Terence Washington yang menolak hal tersebut. Washington akhirnya terlibat perselisihan dengan Tom. Hingga suatu saat Washington mengira Tom sedang melakukan aksi tak baik sehingga ada adu tembak antara keduanya. Washington pun tewas. Tom pun dicurigai membunuh secara sengaja. Namun Tom membantah tuduhan tersebut. Ia lalu mencari pelaku dan rentetan petunjuk mengarah ke beberapa orang yang menjadi gembong narkoba atas kematian Washington. The Matrix, 1999, The Matrix mengisahkan peretas bernama Thomas Anderson, Keanu Reeves. Anderson yang memiliki nama samaran Neo tiba-tiba mendapat pesan aneh di monitor komputer yang bertuliskan The Matrix. Demi mencari tahu alasan di balik pesan yang diterimanya, Neo datang ke sebuah bar. Di sana, ia bertemu dengan Trinity. Trinity kemudian memberitahu bahwa pria bernama Morpheus, Laurence Fishburne, mengetahui makna pesan yang diterima Neo. Ia juga mengatakan kalau Neo sedang dalam berbahaya. Neo yang kebingungan dengan apa yang disampaikan Trinity akhirnya kembali ke tempat kerjanya. Namun ia tiba-tiba diburu tim agen dan polisi yang dipimpin oleh agen Smith. Agen tersebut memaksa Neo menemukan Morpheus yang mereka klaim sebagai teroris. Neo yang tidak paham dengan apa yang terjadi akhirnya bertemu Morpheus. Morpheus kemudian menawarkan dua pil berwarna merah dan biru kepada Neo. Pil merah berfungsi untuk mengungkapkan kebenaran tentang Matrix. Sementara itu, pil biru dapat membuat Neo melupakan segala hal yang terjadi dan kembali ke hidup sebelumnya. Neo memutuskan untuk meminum pil merah. Setelah itu, Neo terbangun di POD berisi cairan di antara banyak manusia lain.
Ia lalu dibawa menggunakan pesawat oleh Morpheus. Morpheus kemudian menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Neo. Ia menyebut bahwa pada awal abad ke-21 terjadi perang antara manusia dengan mesin cerdas. The Matrix Reloaded, 2003, 6 bulan usai peristiwa The Matrix, Neo dan Trinity yang berkolaborasi melawan agen Smith akhirnya memiliki hubungan dekat. Namun kedekatan itu rupanya malah membuat Neo sering diganggu mimpi buruk tentang kematian Trinity. Di waktu yang sama, Morpheus sebagai pimpinan mendapat pesan dari Neo B untuk melakukan pertemuan darurat kepada semua armada kapal Sion. Ternyata pembahasan dalam pertemuan tersebut tentang rencana pasukan Sentinel yang sedang membuat terowongan dan akan menghancurkan Sion dalam kurun waktu 72 jam. Mereka lalu diharapkan mempersiapkan diri dan penghuni Sion lain menghadapi serangan Sentinel. Morpheus lantas meminta satu kapal khusus untuk bisa menghubungi Oracle. Di dunia Matrix, agen Smith berusaha mencari jalan untuk bisa keluar dari sana. Ia lalu mengcopy sosok tubuh seorang awak kapal Bane, dan dengan jalur saluran telepon, agen Smith berhasil pergi ke dunia luar dengan tujuan meningkatkan kemampuannya untuk mengalahkan Neo. Neo yang bertemu dengan Oracle menyadari bahwa Oracle adalah bagian dari dunia Matrix. Namun kemampuan Oracle yang besar dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan Sion dari serangan Sentinel. Oleh Oracle, Neo diarahkan untuk menemui Keymaker yang berada dalam penjara Merovingan. Karena tidak bisa membebaskan Keymaker sendiri, Neo kemudian dibantu oleh Trinity dan Morpheus. Hanya dengan menggunakan Keymaker, maka mereka bisa bertemu dengan Architect, si pembuat dunia Matrix. Belum selesai di situ, ternyata agen Smith datang lagi dengan kekuatan baru. Ia punya kemampuan mengkloning dirinya menjadi banyak dan semua sangat kuat hingga Neo kewalahan. The Matrix Revolutions, 2003, kondisi tubuh digital Neo, Keanu Reeves, tidak bisa diketahui secara pasti sejak tubuh aslinya tidak sadarkan diri. Tubuh digitalnya terjebak dalam sebuah ruang bernama Mobile Avenue yang berada di antara dunia nyata dan dunia Matrix. Dalam Mobile Avenue, Neo berada di sebuah stasiun kereta yang tidak seharusnya ia datangi. Pasalnya, tempat tersebut dikendalikan oleh sebuah program bernama Trainman yang setia kepada Merovingian, Lambert Wilson. Kesetiaan Trainman pada Merovingian terbukti ketika ia menolak permintaan Neo untuk menaiki kereta demi melarikan diri. Dia menjatuhkan Neo dari kereta dan memberitahu bahwa dirinya yang membuat peraturan di stasiun. Meski demikian, Neo belum patah semangat untuk kabur dari Mobile Avenue. Kali ini ia coba melarikan diri dengan menyusuri jalur kereta, tetapi kembali gagal lantaran jalur tersebut seperti putaran tanpa akhir. Neo sangat beruntung ketika Trinity, Carrie-Anne Moss, datang untuk menyelamatkannya. Namun, perjalanan Neo belum selesai karena masih harus menghadapi dan mengalahkan Smith, Hugo Weaving. Ia memulai persiapan menghadapi sosok itu dengan menjelaskan kepada Oracle, Mary Alice, bahwa Smith berambisi untuk menghancurkan dunia Matrix dan dunia nyata. Namun, tak lama setelah itu Smith menghampiri Neo untuk menantangnya. Dengan sekuat tenaga Neo berusaha mengalahkan Smith beserta klon dirinya yang sangat banyak. Di sisi lain, Smith merasa yakin akan menang lantaran memiliki kawanan klon dirinya dan sebuah kekuatan baru. The Matrix Resurrections, 2021, berlatar 18 tahun setelah film terakhir, The Matrix Revolutions, 2003, Thomas Anderson alias Neo, Keanu Reeves, adalah seorang pembuat game terkenal. Ia membuat game berdasarkan The Matrix yang ada di otaknya. Game itu pun sangat terkenal dan dimainkan banyak orang. Neo sering pergi ke sebuah kafe lokal di mana dia berulang kali bertemu wanita bernama Tiffany, Carrie-Anne Moss. Wanita itu mengingatkannya pada sosok Trinity. Hanya saja, Tiffany telah menikah dan memiliki seorang anak. Ini membuat Neo jadi bingung. Neo merasa bahwa itu adalah gangguan pada otaknya sehingga ia kesulitan memisahkan mimpi dan kenyataan. Ia pun mendatangi analisis kejiwaan, Neil Patrick Harris, yang mengatakan agar Neo menghadapi kenyataannya. Dia memberikan resep berupa pil biru kepada Neo. Akibatnya, Neo tetap sadar. Akan tetapi Neo juga menolak untuk mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan kepadanya. Suatu hari, Neo melihat penyusup saat bermain game dan berusaha menghentikannya. Namun ia dihalangi oleh mitra bisnisnya, Smith, Jonathan Groff. Smith mengklaim bahwa sampel game telah dihapus oleh pemberi dana mereka, Warner Bros., yang ingin melanjutkan trilogi The Matrix. Di luar The Matrix, Books, Jessica Henwick,
dan Morpheus, Yahya Abdul Matin II, melihat sinyal kehidupan dari Neo. Hal itu menimbulkan keraguan pasalnya Neo diyakini telah meninggal pada akhir Machine War. Hingga kemudian, mereka menyadari bahwa Neo dalam keadaan tidak sadar dan terkurung di suatu tempat. Tak lama, Bugs dan sekutunya memasuki Matrix untuk menemukan tubuh Neo di dunia nyata. Bukan hanya itu, mereka juga mengetahui Smith adalah agen Smith yang terus mengawasi aktivitas Neo. Bug dan Neo berusaha melumpuhkan Smith, serta orang-orang bawahannya yang di bawah pengaruh mode Swarm. Di tengah pertarungan itu, Bugs dan Morpheus menjelaskan kepada Neo tentang Matrix, dan soal persepsinya tentang realitas yang sudah memudar. Akhirnya Neo setuju untuk diekstraksi ke dunia nyata.